Hijab Cila Part 6 Pernikahan. Aska mulai bercerita dan aku mendengarkan dengan serius semua yang sudah ia ceritakan. Jadi intinya, dia memang melanjutkan perjodohan itu. Sampai di hari H pernikahan, pihak cewek tidak datang dan membatalkan pernikahan itu secara sepihak. Alasannya karena si cewek kabur dengan kekasihnya. Alhasil, keluarga Aska menahan malu karena sudah terlanjur mengundang semua teman dan para koleganya juga. Setelah kejadian itu, orang tua Aska pun membebaskan Aska untuk memilih calon istrinya sendiri. Sedangkan Aska fokus melanjutkan kuliah kedokterannya dan tidak pernah memulai suatu hubungan dengan orang lain lagi. Dia tidak berani menghubungiku karena takut aku masih marah padanya dan takut jika dia mengalami penolakan karena kekecewaanku. Dia juga bilang, katanya dia masih belum bisa melupakan aku sampai sekarang. Makanya dia tidak mau menjalani hubungan sama siapapun kecuali denganku. Antara percaya atau tidak ya, tapi jujur perasaanku bahagia sekali. Rasanya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tanpa aku sadari, sedikit harapan tiba-tiba muncul di hatiku. Dia sekarang single, dan aku juga single. Jadi masih ada kemungkinan untuk kami bersama dong. Dari hatiku yang paling dalam, jujur, aku masih menyintai dia. Karena sebenarnya perasaanku padanya masih sama seperti dulu. Meskipun ya dia pernah menyakiti hatiku, tapi aku tidak pernah sedikit pun membencinya. Dan aku juga tidak pernah pacaran dengan orang lain lagi karena aku juga masih sangat mengharapkan dia. Saat Aska sudah menjalani pendidikan kedokterannya dan kembali ke kota ini, dia langsung ditawari oleh pamannya untuk menjabat sebagai direktur utama di rumah sakit tempatku bekerja. Awalnya Aska menolak karena dia merasa berat ya menyandang jabatan itu. Dia merasa ada yang lebih pantas dan lebih berpengalaman darinya untuk menduduki jabatan itu. Tapi karena waktu itu dia tidak sengaja bertemu aku di kafe, dia terus membutuhkan aku untuk mengetahui kehidupanku yang sekarang seperti apa. Sampai akhirnya dia tahu kalau aku bekerja di rumah sakit pamannya, dia langsung menyetujui permintaan pamannya untuk menjadi direktur utama semata-mata agar bisa mendekati aku lagi. Setelah itu, hubunganku dengan Aska semakin dekat. Bahkan sekarang bukan sekedar makan siang saja, tapi kami juga pergi dan pulang kerja bersama. Setiap pagi dia selalu menjemputku dan saat pulang dia juga selalu mengantarkan aku. Rasanya kejadian 6 tahun yang lalu kembali terulang pada kami. Kami merasakan kebahagiaan yang begitu besar. Bahkan perasaan kami berdua makin bertambah setiap harinya. Bahkan Aska juga sudah mengenalkan aku dengan kedua orang tuanya. Mereka menyambutku dengan kebahagiaan karena bagi mereka kebahagiaan Aska adalah kebahagiaan mereka juga. Intinya, mereka sangat menyetujui hubungan kami berdua. 6 bulan kemudian, saat pulang dari rumah sakit untuk mengantarku pulang, Aska memberhentikan mobilnya di sebuah taman. Di sana ada danau kecil yang indah banget. Dia menyuruh aku turun dan kami berdua menuju ke kursi yang ada di sebelah danau tersebut. Karena mungkin keadaannya masih siang, jadi danau itu terlihat sepi ya dari pengunjung. Karena memang setahu aku sih, biasanya di sana tidak pernah sepi pengunjung pada sore hari atau di hari libur. Kami duduk di sebuah kursi kayu yang ada di pinggir danau. Kemudian dia mengatakan sesuatu. Cila, aku mau kasih ini ke kamu. Sambil merogoh saku kantong celananya. Aku menatap tajam dan penuh penasaran ke dia. Dan sedetik kemudian dia mengeluarkan kotak kecil bludru berwarna merah kepadaku. Ini apa Aska? Tanyaku sambil